VOA This Morning. Selamat pagi pendengar, apa kabar semuanya? Senang sekali VOA This Morning dapat kembali menemani Anda di pagi hari yang langka ini. Tentunya sudah tahu dong ya kenapa hari ini langka? Karena hari ini tanggal 29 Februari cuman jatuh setiap 4 tahun sekali. Jarang-jarang banget ya kan? Buat pendengar yang ulang tahunnya jatuh di tanggal 29 Februari, agaknya hemat umur ya. Sungguh spesial karena kesempatan untuk seseorang lahir di tanggal 29 Februari menurut penelitian hanya 1 dibanding 1461 loh. Jadi, selamat ulang tahun untuk semua yang lahir di tanggal 29 Februari. Oke, di hari yang spesial ini, redaksi VOA sudah menyiapkan sejumlah berita hangat dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, dalam VOA This Morning, edisi Kamis 29 Februari 2024. Bersama saya Taris Riziman dari Studio 17 VOA di Washington DC, Amerika Serikat. Langsung saja kita mulai dari berita pertama, tentang kenaikan pangkat Jenderal Istimewa Prabowo Subianto. Apa kata Presiden Jokowi tentang hal ini? Kata Jokowi, penerimaan anugerah bintang tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Presiden Prancis mengeluarkan pernyataan bahwa ada kemungkinan tentara NATO diterjunkan ke Ukraina untuk ikut berperang melawan Rusia. Dzisiaj powinniśmy skoncentrować się, tak jak to robi rząd polski czy rząd czeski. Hari ini kita harus konsentrasi seperti pemerintah Polandia dan Ceko dalam mendukung perlawanan Ukraina. Pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak melalui live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan dengarkan kapan saja, di mana saja melalui podcast VOA di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak berita dunia pagi ini bersama Nur Hadi Sucahyo. Singapura menghukum gantung seorang pria Bangladesh pada Rabu karena melakukan pembunuhan, kata polisi. Ini merupakan eksekusi pertama tahun ini di negara tersebut. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ahmed Salim telah dilakukan pada 28 Februari 2024. Kepolisian Singapura menyampaikan itu dalam sebuah pernyataan. Pria berumur 35 tahun ini telah dijatuhi hukuman mati pada Desember 2020 karena membunuh mantan tunangannya di Singapura, tambah kepolisian. Pria tersebut telah diberikan proses hukum sepenuhnya di bawah hukum yang berlaku dan memiliki akses untuk penasihat hukum selama proses berlangsung. Tambah pernyataan tersebut, upaya banding Ahmed di hadapan pengadilan banding dan petisi untuk permohonan gerasi ke Presiden Singapura telah ditolak. Menurut kepolisian, ini merupakan eksekusi hukum pertama di Singapura tahun ini. Menurut kelompok anti hukuman mati setempat, Transformative Justice Collective. Sebelum itu, setidaknya 16 orang telah digantung setelah Singapura melanjutkan penerapan eksekusi pada 2022. Semua dihukum dalam dakwaan terkait penyelundupan narkoba. Ada jeda penerapan hukuman mati selama pandemi COVID-19. TJC mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa korban Ahmed adalah seorang asisten rumah tangga asal Indonesia bernama Yati. Brasil menyerukan sebuah globalisasi baru untuk menangani kemiskinan dan perubahan iklim. Seruan itu disampaikan ketika negara itu membuka pertemuan para menteri keuangan dari negara-negara berkekuatan ekonomi terbesar dunia pada Rabu. Prospek ekonomi global penuh dengan tantangan, kata Menteri Keuangan Brasil, Fernando Haddad. Haddad membuka pertemuan pertama tahun ini yang diselenggarakan di Sao Paulo, meskipun dia menyampaikan pidatonya dari jarak jauh setelah dinyatakan terinfeksi COVID-19. Ini adalah waktu untuk mendefinisikan ulang globalisasi. Kita harus menciptakan insentif untuk memastikan aliran dana internasional tidak lagi tergantung oleh keuntungan sesaat, tetapi oleh prinsip-prinsip sosial dan lingkungan, kata Haddad, seorang sekutu dekat Presiden Luiz Inácio Lula da Silva yang beraliran kiri. Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen, Menteri Keuangan Jerman Christian Lindner, Kepala IMF Kristalina Georgieva, dan sejumlah pemangku kebijakan ekonomi utama dunia berada di ibu kota keuangan Brasil untuk pertemuan selama 2 hari, meskipun ada beberapa tokoh penting tidak hadir, termasuk Menteri Keuangan Tiongkok, India, dan Rusia. The Voice of America. Kenaikan harga BBM hingga 500% akan diterapkan di Kuba akhir pekan ini, sebulan lebih lambat dari rencana semula, kata pemerintah di negara yang mengalami krisis keuangan itu pada Rabu. Menteri Keuangan Vladimir Regueiro
mengumumkan melalui juru bicara pemerintah Granma bahwa harga yang lebih tinggi akan dikenakan secara resmi pada 1 Maret. Harga listrik akan naik 25% pada tanggal yang sama bagi konsumen-konsumen terbesar di negara itu, tambah dia. Havana telah mengumumkan kenaikan 5 kali lipat untuk harga BBM sejak 1 Februari sebagai bagian dari serangkaian kebijakan yang bertujuan memotong defisit anggaran di negara komunis tersebut. Tetapi pemerintah menunda kenaikan itu setelah sebuah insiden keamanan siber bulan lalu. Beberapa hari kemudian, Menteri Ekonomi Alejandro Gil dibebas tugaskan. Harga 1 liter bensin reguler naik dari 25 peso menjadi 132 peso. Sementara harga bensin premium akan melonjak dari 30 menjadi 156 peso, kata pemerintah bulan lalu. Meski begitu, harga BBM bagi sektor publik akan tetap sama dan kenaikan untuk harga gas alam telah ditunda. Otoritas juga telah mewajibkan para wisatawan untuk membayar bahan bakar dengan mata uang asing. Human Rights Watch pada Rabu menuduh penguasa junta di Burkina semakin banyak melakukan penculikan terhadap kritikus pemerintah dan menggunakan metode semakin kejam untuk membungkam para pembangkang. Sejak Kapten Ibrahim Traoré mengambil alih kekuasaan melalui coup pada September 2022, telah terjadi sejumlah penculikan terhadap orang-orang yang dianggap memusuhi rejim militer. Otoritas Burkina menggunakan metode yang semakin kejam untuk menghukum dan membungkam kritik dan lawan politik, kata Ilaria Allegrosi, peneliti Sahel untuk HRW. Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden Prabowo Subianto dianugerahi pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden Joko Widodo. Banyak pro dan kontra yang muncul mengenai pemberian kenaikan pangkat itu. Apa kata Jokowi? Berikut laporan reporter VOA Gita Intan dari Jakarta. Presiden Jokowi menepis isu adanya transaksi politik di balik penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan bagi Prabowo Subianto. Ya kalau transaksi politik kita berikan aja sebelum pemilu, dengan setelah pemilu. Jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu. Ia menambahkan bahwa pemberian anugerah ini telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Selain itu, kata Jokowi, penerimaan anugerah bintang tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pada tahun 2022, ujar Jokowi, Prabowo juga sudah menerima penghargaan lain, yakni Bintang Yuda Dharma Utama atas jasa-jasanya dalam bidang pertahanan, sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara. Pengamat militer Hairul Fahmi mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 memang ada istilah pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan dari negara kepada penerima tanda kehormatan bintang militer. Prabowo, kata Hairul, sebelumnya sudah mengantongi 4 tanda kehormatan bintang militer utama. Penghargaan 4 tanda kehormatan bintang militer itu, katanya, menjadi dasar yang cukup untuk pemberian pangkat istimewa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan PP Nomor 35 Tahun 2010. Setidaknya secara administratif dia memenuhi syarat karena persyaratannya itu bukan pada pengangkatannya tapi pada penganugerahan tanda kehormatan tadi. Ketika dia mendapat tanda kehormatan, dia menerima tanda kehormatan, maka salah satu hak yang bisa dia miliki adalah mendapatkan pangkat secara istimewa itu. Artinya sebenarnya pengusulan penganugerahan pangkat Jenderal Bintang 4 secara istimewa itu sebenarnya sudah bisa dilakukan juga pada 2 tahun yang lalu ketika beliau menerima anugerah tanda kehormatan bintang militer utama tadi. Namun, Setara Institut menuntut agar Jokowi membatalkan pemberian bintang kehormatan kemiliteran untuk Prabowo. Peneliti HAM dan sektor keamanan Setara Institut Ihsan Yosari dalam siaran persnya membeberkan sejumlah alasan mengapa Jokowi harus membatalkan penghargaan itu. Di antaranya, pemberian gelar kehormatan Jenderal Bintang 4 kepada Prabowo merupakan langkah politik Presiden Jokowi yang menghina dan merendahkan korban dan pembela HAM, terutama tragedi penculikan aktivis 9798. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ada kemungkinan pasukan militer negara anggota NATO diterjunkan ke Ukraina. Pernyataan itu segera mendapat reaksi keras dari Kremlin, serta penolakan dari negara anggota NATO. Namun, Macron tetap memperingatkan sikapnya atas kemungkinan itu. Krisis berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina mendorong pertemuan para pemimpin negara Eropa di Paris, Prancis sejak hari Senin lalu. Salah satu isu yang muncul ialah kemungkinan menerjunkan pasukan militer negara anggota NATO ke Ukraina untuk membantu perlawanan terhadap Rusia. Kemungkinan penerjunan pasukan Eropa itu disampaikan Presiden Emmanuel Macron pada pertemuan hari Selasa lalu. Dia mengatakan Prancis tidak menutup opsi tersebut jika diperlukan untuk memperkuat kondisi keamanan di Ukraina. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et direct. Semuanya dibahas secara langsung dan bebas malam ini. Memang tidak ada konsensus secara resmi, diasumsikan atau didukung terkait mengirimkan pasukan ke medan perang. Tetapi dalam dinamikanya tidak boleh ada yang dikecualikan. Kita akan melakukan apapun agar Rusia tidak memenangkan perang ini. Perancis disebut Macron akan mempertahankan ambiguitas strategi ini. Pernyataannya ini pun lantas menuai kontroversi. Sejumlah negara Eropa seperti Hungaria, Republik Ceko, Polandia, Slovakia mengatakan tidak ada rencana untuk menerjunkan pasukan militernya ke Ukraina. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, mengatakan bahwa spekulasi itu tidak seharusnya diutarakan, mengingat situasi dan keadaan bisa saja berubah di kemudian hari. Dzisiaj powinniśmy skoncentrować się, tak jak to robi rząd polski czy rząd czeski. Hari ini kita harus konsentrasi seperti pemerintah Polandia dan Ceko dalam mendukung perlawanan Ukraina. Negara anggota NATO lain seperti Jerman, Inggris, Italia, dan Spanyol juga mengambil sikap yang sama. Sementara Amerika Serikat, melalui juru bicara Departemen Pertahanan Amerika, John Kirby, kepada media di Gedung Putih hari Selasa lalu, menegaskan tidak akan ada pasukan militer Amerika di Ukraina, selain yang ditugaskan di kantor kedutaan besarnya. Kemungkinan penerjunan pasukan militer ke Ukraina, menurut Kirby, adalah ranah kebijakan masing-masing negara anggota NATO, dan Amerika tetap tidak mengubah posisinya terkait hal ini. You heard Secretary General Stoltenberg say himself he had no plans or intentions of certainly under NATO auspices. Anda sudah dengar Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan bahwa dia tidak ada rencana atau keinginan yang dalam naungan NATO untuk menerjunkan pasukannya. Presiden Biden juga sudah sangat jelas sejak awal konflik ini bahwa tidak akan ada pasukan Amerika Serikat untuk berperang di Ukraina. Pada hari yang sama, Kremlin mengeluarkan peringatan atas pernyataan itu. Jika negara anggota NATO mengirimkan pasukannya untuk bertempur di Ukraina, maka peperangan Rusia dengan NATO yang dipimpin oleh Amerika tidak bisa terhindarkan. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjelaskan peperangan akan semakin meluas jika NATO ikut terlibat, dan semua negara anggota NATO menurutnya sadar akan hal itu dan tentu memperhitungkan resikonya. Pada kesempatan terpisah hari Rabu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan negara-negara Eropa untuk bersiap menghadapi langkah Rusia selanjutnya. Aris Hirziman melaporkan untuk VOA, Washington. Warga Michigan geram atas dukungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap serangan Israel yang menewaskan hampir 30.000 warga Palestina. Hasil pemilihan pendahuluan di negara bagian itu pun menunjukkan 13% pemilih Partai Demokrat memberikan uncommitted vote di surat suara mereka. Kepala Biro VOA untuk Gedung Putih, Patsy Widakuswara, menyampaikan laporannya bersama kontributor Dora Mekwar dari Michigan, disampaikan Bani Rahayu. Israel terus melancarkan serangan udaranya di Rafah, kota paling selatan Gaza, di mana lebih dari 1 juta warga Palestina mengungsi. Sementara itu, perundingan untuk mencapai gencatan senjata sementara tengah diupayakan sebelum bulan suci Ramadan tiba. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan, harapan saya adalah pada Senin depan kita akan memulai gencatan senjata. Biden memerlukan sebuah gebrakan untuk menghadapi para pendukung Partai Demokrat yang geram dan prihatin akan jumlah korban tewas di Gaza. Ia memenangkan pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada Selasa lalu di negara bagian Michigan, yang memiliki pemilih keturunan Arab Amerika dalam jumlah besar. Akan tetapi, ia menghadapi tentangan dari kelompok gerakan Listen to Michigan, atau Dengarkan Michigan. Gerakan itu mendorong warga untuk memberikan uncommitted vote, atau suara yang tidak terikat, di mana pemilih dianjurkan menggunakan hak pilih mereka tanpa memberikan suara kepada kandidat yang tertera di surat suara. Hal itu bertujuan untuk menekan Biden agar mendukung gencatan senjata permanen di Gaza. Secara nasional, jumlah pemilih keturunan Arab dan Muslim tidaklah signifikan di Amerika.
Namun, besarnya jumlah pemilih yang memberikan uncommitted vote di Michigan mengindikasikan seberapa besar penolakan warga Amerika terhadap kebijakan Biden soal Gaza. Nura Sedik adalah lektor program studi Islam di Departemen Ilmu Politik Michigan State University. Higher up Democrats assume that Democrats are going to show up to vote and are going to show up. Para petinggi Partai Demokrat berasumsi bahwa pemilih partainya akan datang untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih Biden karena kandidat lainnya sangat buruk dan menakutkan. Di sisi lain, para pemilih menjadi frustrasi karena mereka merasa bahwa meskipun mereka datang ke TPS setiap pemilu, aspirasi mereka tidak didengar. Sebagian warga Muslim Amerika mengatakan bahwa kandidat lain tidaklah seburuk Biden. Samra Lukman, pendukung Partai Demokrat yang progresif, adalah anggota gerakan Abandon Biden atau Abaikan Biden. To have somebody like me today sit before you and say, I'm willing to accept a Trump presidency. Jika seseorang seperti saya, yang saat ini duduk di hadapan Anda berkata, saya bersedia dipimpin Presiden Donald Trump yang berada di kubu oposisi demi menggulingkan Biden dari jabatannya, ini benar-benar bukti betapa gagalnya Presiden sekarang. Bukti lain kekecewaan warga Amerika adalah aksi bakar diri seorang tentara senior Angkatan Udara Amerika, Aaron Bushnell, di depan Kedutaan Besar Israel di Washington, D.C., sebagai bentuk protesnya atas perang di Gaza. Namun, para pengkritik Biden menganggap sang presiden tidak peduli, meski hasil jajak pendapat menunjukkan bahwa semakin banyak warga Amerika yang mendukung gencatan senjata permanen di Gaza. Bani Rahayu untuk Patsy Widakuswara, VOA Washington.